Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzmun Arif dan bersama dengan Manusia Merdeka, Bung Saidindo. Ini saya lihat berapa hari ini komentar-komentar Anda banyak sekali di media-media konvensional, Bang Saidindo. Ini kelihatannya lagi aktif Zoom, seminar, dan pendapatnya dikutip media. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk menyoroti satu soal yang saya kira sangat serius nih karena berkaitan dengan flag carrier kita ya, Garuda. Ini kan di masa lalu ini kan, waduh, Garuda ini kebanggaan kita ya dan orang yang bekerja di sana keren banget. Tapi beberapa hari ini beredar kabar bahwa mereka para karyawan Garuda itu ditawari untuk pensiun dini. Jadi apa sebenarnya yang terjadi nih, Bang Said itu? Mas Hersu, saya pikir tahun lalu kita sudah bicara bahwa tahun 2021 saya katakan selamat datang Pak Erick Thohir untuk mencuci piring. Dan saya berharap tidak ada piring pecah. Nah ternyata piring mulai pecah. Piring mulai pecah, maksudnya itu piring itu BUMN mulai berguguran. Nah, ini adalah mudah-mudahan ini bukan gunung es. Tapi saya menduga ini gunung es. Ini masalah BUMN berat sekali. Oke, kita bahas Garuda. Garuda, sekarang kondisi Garuda memang betul-betul sangat-sangat berat. Utangnya dia itu kira-kira 70 triliun. Utang yang ini Garuda sekarang. Nah, dengan pendapatan kalau normal 200 juta dolar, nah sekarang hampir hanya dapat seperempat. Itu pun sudah bulan lalu. Nah, dari situ sangat tidak mungkin untung lagi, sangat tidak mungkin lagi untuk bangkit. Nah, kecuali melakukan restrukturisasi yang sangat radikal. Ini harus sangat radikal dilakukan. Nah, kita lihat sekarang pesawat yang dimiliki pernah 140-an. Nah, sekarang tinggal 40-an, itu pun sebagian besar. Itu hampir 50-an, sebagian besar itu lessor sudah melarang terbang karena sudah nggak mampu membayar leasingnya. Nah, sehingga kalau ini pesawat Garuda yang dimiliki itu mungkin ya sedikit sekali, mungkin sekitar 10 pesawat. Gitu. Nah, jadi terjadi pengangguran yang sangat besar. Nah, problemnya adalah Garuda masih tergaji full, berbeda dengan Lion umpamanya. Lion tuh beberapa bulan lalu sudah melakukan memberikan pilihan ke karyawan. Saya kasih contoh saja, info saya dapat bahwa yang gajinya 100 juta pilot itu dikasih gaji 15 juta, malah yang baru 4 juta. Jadi nah, kalau mau terus, kalau enggak. Itu yang dilakukan. Nah, Garuda masih tetap bertahan. Nah, sekarang apa kalau industri jasa penerbangan seperti ini, Mas Hersu, yang harus segera dilakukan adalah mengamputasi fixed cost, biaya tetap. Biaya tetap di usaha penerbangan ada dua, yaitu gaji dan sewa pesawat. Yang lain itu biaya variabel. Nah, ini besar sekali. Dan Garuda kita tahu besar sekali. Dan menurut saya, jadi langkah yang diambil di Rut sekarang itu adalah tepat. Bahwa menyalurkan pensiun dini. Pertanyaannya adalah, membayar gaji bulan Mei pun saya nggak yakin tuh mampu membayar Garuda. Pertanyaannya adalah, dari mana uang untuk pensiun dini? Itu yang menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan besar. Nah, apakah masih ada kreditur yang mau menginikan Garuda? Nah, problem kedua yang dihadapi Garuda karena vendor itu kayak Aftur, Pertamina, saya yakin mungkin udah ratusan miliar tuh utangnya ke Pertamina. Kemudian vendor untuk makanan, food itu. Nah, kalau ada salah satu yang mengajukan untuk mempilotkan Garuda, maka itu menjadi sangat-sangat berat. Jadi sangat-sangat berat. Jadi perkiraan saya sekarang, Garuda itu mungkin hanya bisa terbang dengan pesawat 10-20. Bayangkan Mas Heru, berarti kalau terbang 20 pesawat, berarti ada kru untuk 100 pesawat lebih. 120 pesawat itu menganggur. Jadi itu bayangkan, itu gajinya tinggi sekali tuh. Pilot tuh kira-kira kalau
Boeing 777 itu mungkin kalau dia rajin terbang itu 200 juta sebulan. 200-250 juta sebulan. Nah, sebenarnya kan Gitu, Mas. kalau dalam kasus Garuda ini bukan alasan pandemi, pandemi tidak bisa disalahkan serta-merta ya, karena kasus jauh sebelumnya kita juga sudah mendengar banyak persoalan di tubuh Garuda kan. Dan saya juga pernah mendengar kabar bahwa dengan pola seperti itu tingkat return on investment-nya itu Garuda itu minimal harus tingkat penumpangnya itu sampai harus 120% baru itu dia bisa untung. Kalau nggak seperti jumlah itu dia nggak bisa untung. Ini kan jadi sebenarnya ada kesalahan mismanagement yang sudah sejak lama terjadi kan? Saya kebetulan ikut membenahi Garuda tahun 2006-2007. Jadi paham betul masalah Garuda. Dan saya juga mengalami Garuda mencapai puncaknya itu 2010-2011. Itu puncak kejayaan Garuda. Jadi saya tahu perjalanannya dan turun setelah itu. Apa yang terjadi sebenarnya? 2006 itu kan Mas Heru masih ingat, pembelian kantor Garuda oleh kantor Kementerian BUMN yang saya lakukan itu dalam rangka membantu Garuda. Saat itu Garuda butuh uang sekitar 2 triliun untuk membenahi Garuda. Tapi saya bilang oke, tapi aku beli kantor kalian. Dan kalian segera pindah ke Cengkareng. Itulah pindah Cengkareng. Itu saya yang memaksa dia pindah. Dan saya beli kantornya menjadi kantor Kementerian BUMN sekarang Merdeka Selatan itu. Nah, itu cara dulu menyelesaikan. Nah, akhirnya dikasih sehat 2020 2021, 2010, 2012, 11 itu puncak-puncaknya. Nah, problemnya Pak Emir Sashatar, saya bilang problem yang terjadi Garuda itu ada begini. Sebenarnya Garuda itu unggul di regional dan domestik. Nah, tahu-tahu dia lari ke bawah dan ke atas. Itulah beli pesawat kecil, ATR, CRJ, yang untuk ke bawah, yang kelas bawah, kelas small aircraft, dan dia main kelas atas. Kelas atas itu jarak jauh Eropa. Nah, saya udah bilang saat itu, Anda main ke bawah, kos Anda ketinggian. Karena begini, kos Garuda itu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kalau Anda main ke bawah, bersaingan dengan Susi Air, bersaingan dengan Lion di bawah, mereka itu kosnya rendah. Gaji pramugarinya rendah, gaji pilotnya rendah, Anda tinggi. Main ke atas, Anda bersaing dengan pesawat-pesawat penerbangan internasional Emirat, Turkish, Qatar. Nah, itu penerbangan yang bukan airline sebenarnya. Itu adalah alat angkut orang dari negara manapun ke negaranya. Jadi tidak dia menyatu dengan perusahaan lain. Nah, coba bayangkan, saya kasih contoh aja Mas Hersu. Garuda memiliki pesawat Boeing 777 dan cuma 3 kali terbang 3 kali seminggu ke Eropa, maka krunya itu nganggur 1 minggu di Eropa, baru datang lagi pesawat berikutnya. Karena karena pesawat itu, itu kesalahan, karena kesalahan kebijakan mengambil pesawat berbadan lebar dan pesawat berbadan kecil. Harusnya pesawat berbadan sedang saja, jadi penerbangan 6-8 jam, 6 jam itu sekitar regional, itu oke. Sampai Arab Saudi boleh. Tapi lebih dari itu itu kesalahan Garuda. Nah, yang kedua ada permainan di dalam. Nah, permainan dalam itu menurut saya yang terungkap sekarang ya Pak Emir Sashatar di penjara. Nah, itu selalu penyakitnya Garuda, Mas. Jadi, itu problem yang dihadapi Garuda. Oke. Dalam situasi sekarang ini, menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena tadi pilihannya kalau tidak melakukan restrukturisasi, melakukan katakanlah dengan PHK, pensiun dini, ya akan berat menanggung gajinya. Tapi untuk melakukan pensiun dini pun dari mana duitnya? Karena pensiun dini ini memerlukan dana yang cukup besar juga kan? Nah, ini yang saya bilang tergantung sikap pemerintah. Apakah pemerintah masih mau punya play career atau enggak? Hampir semua negara sudah menghilangkan play career walaupun masih tetap pakai namanya. Seperti umpamanya INA Jepang, itu ya, kan bukan lagi British memiliki. British Airways Inggris kan? Ya. Inggris juga enggak. Australia juga enggak. Jadi dua swasta tapi masih pakai nama dia. Kalau saya ditanya, Garuda ini adalah
penerbangan yang sangat potensial masih ke depan. Sangat potensial. Kenapa, Mas Hersu? Tidak ada negara seperti Indonesia yang penumpang domestiknya sangat banyak. Penumpang domestiknya sangat banyak karena penduduk Indonesia banyak sekali dan terdiri dari berbagai pulau-pulau. Tidak ada negara seperti itu. Nah, sehingga Garuda itu masih sempurna, masih bisa berkembang ke depan. Tapi ini adalah jangan sampai mati duluan. Nah, pertanyaannya, langkah apa yang dilakukan? Kalau saya ditanya, maka saya nggak apa-apa kehilangan flag carrier, tapi nama Garuda tetap tetap. Tapi bukan lagi. Nah, dan sebenarnya masih ada ruang. Jadi sebenarnya kalau dia minta mitra strategis, dan mungkin saatnya Garuda, pemerintah duduk bersama Hairul Tanjung yang menguasai saham sebagian. Itu seingat saya 35%-an atau 29-an sekitar itu. Nah, kalau itu bisa nggak itu dicari mitra strategis? Karena Pak Hairul Tanjung bukan airline, bukan perusahaan airline. Bisa nggak umpamanya dijual ke Emirat ya untuk mendapat mitra strategis, atau ke Qatar atau ke Etihad, itu ditawarkan sendirinya sehingga terjadi bahwa Garuda menjadi leader dari penerbangan mereka. Kita tahu Garuda sangat kuat di pesawat-pesawat kecil dan pesawat sedang, dan mereka sangat kuat di pesawat besar berbadan lebar. Kita tahu Emirat itu pesawat terkecilnya Boeing 777, itu pesawat terkecilnya. Kita pesawat terbesarnya Boeing 777. Nah, kira-kira caranya demikian menurut saya. Kalau enggak, nah apakah pemerintah mau memasang badan di tengah susahnya masyarakat menyuntik kembali Garuda? Saya pikir berat sekali secara politis. Oke. Apakah? Nah, tadi kan di kelas bawah kan ada Citylink yang itu juga anak perusahaan Garuda kalau Bang Saidi di situ. Begini, Citylink itu adalah LCC. Dan kita tahu Garuda itu adalah full services. Nah, full services kita nggak punya, yang ada adalah batik. Dan Mas Heru tahu, orang Indonesia itu orang gengsi-gengsian. Jadi walaupun tiketnya mahal Garuda, itu pakai Garuda dia. Jadi menurut saya, Citylink nggak tetap dibawa, tapi LCC bersaing dengan yang lain. Garuda adalah full services. Itu di ini. Jadi kelas penumpangnya adalah kelas, ya istilahnya kelas eksekutif lah. Oke, saya teringat dulu kita juga punya yang untuk regional, yaitu kita punya Merpati, disebut sebagai jembatan Nusantara dulu, dan Merpati juga sudah tutup gitu. Apakah nasib yang sama dengan situasi sekarang ini akan terjadi pada Garuda juga? Saya pernah komut Merpati 2 tahun. 2 tahun saya pernah komut Merpati. Dan dulu, supaya publik tahu, saya memang selalu memilih jadi komut tuh kepada BUMN yang mau bangkrut. Itu selalu saya pilih. Saya tidak pernah memilih jadi komisaris di Bank Mandiri, di BRI, di Pertamina, di PLN. Saya tidak. Selalu memilih yang mau bangkrut. Kenapa? Karena saya ingin mendapat gaji yang berkahnya besar, bukan jumlahnya besar. Jadi, nah itu prinsip saya. Jadi mungkin orang bilang agak aneh ya, memang saya begitu. Kalau mau saya dapat tantiem miliaran ya saya kan yang memilih. Boleh memilih saya, tapi saya memilih Merpati. Nah, begini. Semua persoalan yang dihadapi hampir sama. Merpati juga itu dulu overhead-nya ketinggian karena standar gajinya ketinggian. Datang pesaing yang standar gajinya rendah. Dapat pesawat yang murah. Nah, jadi selalu kalahnya penerbangan kita adalah dia mendapatkan pesawat yang mahal dan gaji karyawannya tinggi. Nah, yang menarik Mas Hersu, itu kan Garuda seperti ini. Hampir semua penerbangan di dunia itu pramugari itu bukan pegawai. Garuda itu pegawai. Jadi bayangkan kalau pegawai pramugari pensiun 56 tahun, udah nenek. Jadi nah itu yang problem yang dihadapi. Tapi kontrak kerjanya demikian. Jadi saya di Garuda teman saya. Dan saya katakan langkah Anda benar karena tidak ada jalan lain lagi. Ya. Nah kalau airline ini kan kalau nenek-nenek itu kalau kita terbang pakai American Airlines juga nenek-nenek terus justru senior tuh pramugarinya. Bukannya semakin tua semakin matang tuh Bang Said itu.
Enggak, itu nanti merasa tersinggung. Hanya saya menyatakan bahwa itu karena pegawai. Harusnya Ya, kan ya, ya. tenaga Ya, kontrak. kita bukan soal tua atau muda, tapi soal apa ya, overhead cost yang harus ditanggung oleh pemerintah, oleh perusahaan itu maksudnya ya. Ya, karena begini, Mas. Saya katakan persaingan penerbangan semakin tinggi dan bersaingnya itu di overhead cost, fixed cost. Fixed cost itu dua. Tadi saya katakan sewa pesawat dan gaji karyawan. Dan Garuda terlalu tinggi. Oke, jadi kira-kira yang Anda bayangkan apa skenario yang terjadi dan dengan kemampuan pemerintah saat ini? Saya kalau ditanya sekarang, saya menyatakan bahwa betul langkahnya dan Garuda harus mulai start lagi memikirkan bahwa dia hanya memiliki pesawat sekitar 40-an. Itu startnya 40-an. Sehingga semua karyawan, semua kru itu di start di 40-an dengan sistem penggajian yang baru. Jadi harus dikasih pilihan sekarang pada yang, kalau umpamanya dia sekarang menawarkan pensiun dini. Nah, yang tidak mau pensiun maka harus ada restrukturisasi penggajian kembali supaya bisa bersaing dengan. Nah, yang kedua yang harus dilakukan bahwa dia harus melakukan negosiasi sangat keras dengan lessor. Saya sekarang begini, Mas. Saya tak dapat informasi bahwa karena sekarang industri penerbangan, dulu biasanya pesawat Boeing 777 itu antara 15-20 juta dolar per bulan leasingnya. Sekarang tuh ada yang 32 sampai 5 juta dolar. Nah, jadi kalau maksudnya kalau itu maka itu cari sekarang pesawat murah yang leasingnya 5 juta dolar untuk mengganti yang leasing mahal. Kemudian tadi lakukan restrukturisasi penggajian. Hanya itu caranya yang bisa dilakukan. Jadi ini direksi Pertamina ini kalau kita bayangkan seperti dokter, dia harus secara profesional dingin seperti dokter bedah atau dokter ortopedi ya. Kalau perlu amputasi ya, karena supaya mempertahankan hidupnya gitu kira-kira kan. Saya katakan tidak ada jalan lain Garuda kecuali melakukan amputasi. Tidak ada jalan lain bagi Garuda kecuali melakukan amputasi. Yes. Oke, baik. Terima kasih Bang Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.